Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Muantoro, NIM 1920185. Saya akan mempresentasikan soal proyek untuk PJD atau pengolahan sumber digital. Saya sudah menemukan sebuah kode. Di sini saya sudah menemukan kode tentang contour simplification. Jadi contour simplification itu sebenarnya sama seperti contour, tapi jika contour biasa, perbedaannya adalah di dimensinya. Yaitu jika kontur biasa itu menggunakan 3D atau 3 dimensi, dan jika di contour simplification ini kita hanya menggunakan kontur yang berbasis 2D. Mari kita mulai. Pertama-tama di sini ada penjelasan sedikit dari pembuatnya. Lalu kita akan mulai dari sini, capture. Pertama kita akan mengeluarkan dulu image-nya. Seperti biasa kita akan mengimport modul dan library-nya yang dibutuhkan untuk membuat contour simplification ini. Yang pertama kita mengimport numpy atau number Python yang digunakan untuk memproses angka-angka. Kita singkat menggunakan np. Lalu kita mengimport modul image.io, mengimport modul dari image.io. Lalu di sini kita sebutkan lagi ada matplotlib juga. Di sini kita juga mengimport modulnya matplotlib. Lalu kita mengimport dari OpenCV juga. Lalu yang terakhir dari Higra. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan memberitahukan apa dari contour simplification ini yang bisa diimplementasikan. Sebenarnya banyak sekali contour image processing menggunakan contour yang sudah digunakan dan sekarang, seperti contoh di CCTV sekarang yang mungkin ada kotak-kotak seperti itu adalah contour untuk mengecek setiap orangnya. Dan juga implementasian di sini juga bisa untuk mengidentifikasi barang-barang yang mungkin mencurigakan di sebuah tempat atau rumah. Itu juga bisa dilakukan untuk pengimplementasiannya. Lalu di sini kita bisa lihat ini adalah link di mana saya mengambil kode ini. Lalu kita akan lanjut ke proses classical image-nya dari PSDS. Itu mari kita lihat di sini ada image.io imread ini untuk mencari, untuk membaca dari gambar itu sendiri dan nanti akan ditampilkan di sini. Lalu ini adalah nama dari resource dari gambarnya 3063 ppm. Lalu di sini ada image size type and flip float dari 255, jadi image size-nya mulai dari 255 ke atas. Lalu di sini kita ada size juga untuk tidak terlalu besar image yang di show nanti. Lalu di sini ada kita print image size dan size-nya juga ini di sini. Lalu kita show image tersebut. Di sini adalah image-nya. Image dari pesawat Perang Dunia Kedua dari Jerman. Lalu kita pertama-tama harus menggunakan struktur edge detector untuk mengkomputasi setiap bagian dari image ini, dan kita juga menggunakan high quality gradient. Jadi bisa dilihat di sini gradiennya sangat tinggi sekali.
Kenapa harus sangat tinggi? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita untuk menggunakan struktur edge detector, kita harus menggunakan high quality gradient, dan untuk juga mengkomputasi setiap potong-potongan dari pixel dari gambar ini. Jadi di sini ada detektor, kita membuat sebuah variabel detektor yang di dalamnya menggunakan OpenCV. Create structured edge detection di sini jelas, lalu kita membuat modelnya, model dari struktur edge detector menggunakan gambar yang sudah ada di atas sini tadi. Lalu kita menggradasi image tersebut menggunakan edge detection lagi, detect edge image, dipanggil lagi, lalu kita tunjukkan gradient dari image-nya itu yang sudah kita buat, lalu inilah hasilnya. Seperti kita lihat, konturnya masih 2D sekali, tapi kita akan menghitung setiap pixel-pixel dari semua gambar ini, seperti di sini, karena banyak awan di sini. Lalu ada pesawat juga, pesawatnya di sini mungkin agak samar-samar, seperti itu, dan banyak juga gambar-gambar awan yang tidak terdeteksi di sini karena kita menggunakan high gradient, dan ini masih menggunakan struktur edge detection saja, masih belum ke dalam semuanya, semua dari layernya itu. Lalu kita akan mengkomputasi setiap pixel menggunakan watershed cut dari gradasi yang sudah kita buat di atas. Kita akan membuat grafik dari setiap pixel-pixel itu. Sini kita pertama mentransfer dulu image yang sudah kita gradasi tadi yang menggunakan variabel gradient image, dan lalu kita akan mengkomputasinya menggunakan pixel untuk menunjukkan setiap berat menggunakan 4 agensi graph. Lalu di sini adalah kita tadi menggunakan grafnya tadi, agensi graph di sini. Sini sudah bisa lihat. Lalu kita menggunakan edge weight-nya, berat dari image-nya itu tadi, gradient image, kita panggil di sini gradient image-nya, agar gradient image itu bisa dikomputasikan. Lalu labelization, sini jadi di watershed ini kita melabeli setiap pixel itu, kita labeli dengan watershed basin situ. Lalu jika cutnya, potong-potongannya itu sudah terkomposisi dari bagian-bagian itu, kita akan menghubungkan dengan menggunakan label yang berbeda dari yang di sini. Tapi kita tetap panggil. Lalu kita akan memvisualisasikan hasil dari Kalinske grid. Jadi ini menggunakan Kalinske grid. Kalinske grid itu menghubungkan dua wilayah yang berdekatan, lalu akan dihubungkan. Sini kita akan menggunakan watershed cut Kalinske HG graph. Lalu kita ini gambar setelah kita menghubungkan dan kita label. Di sini mungkin tidak terlihat karena memang terhubung semua, setiap garis itu berhubungan, tidak seperti gambar yang di sini. Karena memang ada yang berdekatan, awan dideteksi lalu nanti akan dihubungkan dengan pesawatnya ini, bagian pesawatnya. Maka dari itu di sini tidak terlihat jelas karena itu adalah kontur gitu ya. Jadi mengkotakkan atau mendeteksi semua di sini, dan kita menggunakan Kalinske grid tadi untuk menghubungkan di sini kita kelihatan bagian belakang dari pesawat itu sendiri
di sini ekornya, sini sayapnya terlihat sedikit, dan di sini adalah kepalanya. Mari kita lanjutkan, masih ada beberapa. Nah, di sini kita akan membuatnya 2D, objek yang 2D. Lalu kita juga akan merepresentasikannya menggunakan 2D tadi, menggunakan geometrik primitif. Geometri primitif itu segmen, basically segmen-segmen dari garis-garis tersebut. Lalu kontur 2D ini adalah objek yang didapatkan dari pemotongan grafik atau GraphCAD yang menggunakan fit_contour 2D function. Fungsi ini menggunakan 3 parameter, grafik itu sendiri, grafiknya harus 4 adjacency graph seperti yang sudah kita lakukan tadi di atas. Kita menggunakannya graph 4 adjacency. Jadi menggunakan ini di sini. Graphnya harus 4 adjacency graph. Seperti itu. Lalu ukuran dari image itu sendiri, parameternya, panjang dan lebarnya, lalu berat dari pojok-pojokan atau edge-nya itu. Lalu kita akan memvisualisasikan kontur 2D-nya dengan menggambar setiap segmen itu sendiri dari kontur. Nah, pertama-tama kita harus mendefine atau menjelaskan fungsinya kepada aplikasinya seperti ini. From build import image draw. Ini didefinisikan di sini depth, draw contour, size. Di sini ada konturnya juga dan ukurannya seperti yang tadi, parameter 3 yang wajib. Lalu image-nya juga yang sudah kita proses tadi. Lalu kita akan pecah menjadi array. Lalu kita akan menggambarnya yang seperti tadi sudah saya bilang. Lalu setelah kita lakukan semua ini, dari resultnya itu kita akan menggunakan aproksimasi atau perkiraan dari potongan-potongan tersebut. Sini kita lihat mulai agak sedikit terlihat bagian pesawat-pesawatnya, dan juga awan-awannya juga terlihat. Beberapa awannya, mari kita lihat di atas sebelum, nah seperti ini. Kan kalau di sini, kalau yang setelah belum kita proses di sini, hampir semua awan dan bahkan langitnya pun ikut atau masuk di dalam ini, dikonturkan. Dan di sini kita menggunakannya hanya sedikit dan kita ganti warnanya. Lalu kita gunakan yang agak precise atau yang agak presisi di situ. Lalu kita akan memecahnya lagi segmennya. Kita memecah segmennya lagi untuk mengikuti dari parameter yang penting. Di sini ada epsilon dan minimum size. Nah, ini di sini hasilnya. Jadi parameternya sudah terlihat. Semakin terlihat lagi, semuanya kontur-kontur objek dari objeknya itu terlihat. Dan mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya mempresentasikan ini. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.